Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Dewi Arianti dengan NIM 44432200050. Saya Wina Nur Oktavia Utami dengan NIM 44432200054. Saya Sifan Nur Istiqomah dengan NIM 44432200043. Saya Fideriska Amalina dengan NIM 44432200085. Jadi, kami akan mempresentasikan terkait identifikasi kandungan ikan tanggiri atas Chondromorus commerson dan ikan sapu-sapu pada produk otak-otak, di mana jurnal ini merupakan penerapan metode PCR atau polymerase chain reaction pada produk perikanan. Jadi, otak-otak sendiri merupakan salah satu produk pangan dengan bahan dasar berupa ikan. Dan ikan yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan otak-otak yakni ikan tenggiri. Namun terdapat pula jenis ikan lain yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan otak-otak. Salah satunya yakni ikan sapu-sapu. Hal tersebut dilakukan untuk menekan biaya produksi karena ikan sapu-sapu melimpah keberadaannya di perairan Indonesia. Salah satunya di Sungai Ciliwung yang berada di Jakarta. Namun, makanan dengan bahan baku berupa ikan sapu-sapu yang berasal dari Sungai Ciliwung tidak toyib dan tidak akan mendapatkan sertifikat halal karena kandungan logam beratnya yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BPOM. Nah, kami sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk yang kita konsumsi itu halal dan toyib sebagaimana dianjurkan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan ikan tanggiri dan ikan sapu-sapu pada produk otak-otak dan juga mengidentifikasi adanya kandungan logam berat pada otak-otak yang positif mengandung ikan sapu-sapu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada sumber DNA, yang dimana sampel dagingnya ini ada ikan sapu-sapu, ikan tenggiri, ikan lele, ikan tongkol, ikan makarel, ikan tongkol olahan, dan juga 19 sampel otak-otak. Dan desain primer spesifik ini untuk ikan sapu-sapu menggunakan primer yang diambil dari spesies Disjunctivus, dan untuk ikan tenggiri yaitu menggunakan primer yang diambil dari spesies Commerson. Untuk aplikasi fragmen DNA ini, proses aplikasinya dijalankan pada sistem PCR dengan kondisi denaturasi awal pada suhu 95 Celcius selama 1 menit, 44 siklus yang terdiri atas denaturasi pada suhu 95 Celcius selama 15 detik. Untuk penempelan primer pada suhu 65 Celcius untuk primer Commerson dan 60 Celcius untuk primer Disjunctivus selama 15 detik, dan pemanjangan DNA baru pada suhu 72 Celcius selama 10 detik. Dan untuk pemanjangan terakhir pada suhu 72 Celcius selama 1 menit. Untuk elektroforesis gel dan visualisasi hasil dilakukan pada tegangan 80 volume selama 45 menit dengan konsentrasi yang digunakan sebanyak 1,5%. Fragmen DNA spesifik ikan sapu-sapu dan ikan tenggiri ditunjukkan dengan pita DNA sepanjang 42,3 pb dan 238 pb. Nah, pada pengujian uji sensitivitas dilakukan dengan membuat seri pengenceran DNA template dari ikan sapu-sapu dan ikan tenggiri menggunakan nukleus free water. Lalu ada uji selektivitas. Nah, uji selektivitas dilakukan dengan menggunakan DNA hasil isolat pada daging ikan tenggiri, ikan makarel, ikan tongkol, ikan lele, ikan tongkol olahan, dan ikan sapu-sapu. Selektivitas primer akan diketahui dari adanya single band dengan ukuran tertentu pada gel elektroforesis. Dan yang terakhir ada uji urutan DNA dan uji logam berat. Untuk uji urutan DNA pada sampel hasil PCR dilakukan dengan menggunakan metode sequencing Sanger, dan uji kandungan logam berat PB, Hg, dan CD dilakukan dengan menggunakan metode AAS. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, dapat diketahui bahwa hasil elektroforesis gel dari 19 sampel otak-otak yang dianalisis menggunakan primer ikan sapu-sapu, terdapat 12 dari 19 sampel yang menunjukkan pita berukuran 423 pb
Nah, hal tersebut menunjukkan pasangan basa dalam nukleotida yang berurutan. Pita tersebut ukurannya sama dengan sampel ikan sapu-sapu yang digunakan sebagai kontrol positif. 11 dari 12 sampel yang mengandung DNA ikan sapu-sapu 0,034 mg per kilogram, dan satu dari sampel tersebut mengandung logam Pb sebesar 0,34. Nah, di mana hasil ini melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh BPOM, yakni sebesar 0,2 mg per kg. Hasil ini juga menjadikan otak-otak tersebut tidak halalan toiban untuk dikonsumsi. Nah, pada gambar ini didapatkan hasil elektroforesis gel pada uji selektivitas primer ikan sapu-sapu, di mana yang pada poin 1 itu ada ikan lele, poin 2 ada tongkol olahan, poin 3 ada ikan tongkol, poin 4 ikan makarel, dan poin 5 ikan tenggiri. Nah, berikut merupakan hasil tabel logam berat yang didapatkan. Nah, di sini itu pada sampel otak-otak yang ke-19, otak-otak 19, di mana hasilnya itu melebihi ambang batas, yakni 0,34 mg per kg. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan dari hasil elektroforesis gel sampel otak-otak dengan primer ikan tenggiri, di mana menunjukkan bahwa 19 dari sampel yang digunakan itu memperlihatkan adanya pita pada ukuran 238 pasang basa, yang menunjukkan pita berukuran 238 pasang basa ini dalam nukleotida yang berurutan. Uji selektivitas primer ikan tenggiri menunjukkan kesamaan hasil pada adanya pita atau band pada DNA ikan makarel, ikan tongkol, dan ikan tenggiri. Hal ini dapat terjadi karena ikan makarel, ikan tongkol, dan ikan tenggiri itu dalam taksonomi yang merupakan famili Scrombidae. Sehingga dapat disimpulkan 11 dari 19 sampel yang dianalisis menggunakan primer ikan tenggiri dapat dimungkinkan dalam pembuatannya dengan menggunakan daging ikan makarel, ikan tongkol, atau ikan tenggiri dalam pembuatan otak-otak. Di sini terdapat gambar dari hasil elektroforesis gel pada uji selektivitas primer ikan tenggiri, di mana pada poin 1 itu ikan lele, 2 makarel, 3 tenggiri, 4 tongkol olahan, 5 tenggiri, 6 otak-otak curah, 7 tongkol, 8 sapu-sapu, 9 sapu-sapu 2, dan 10 sapu-sapu 3. Di mana di sini terdapat DNA marker dengan PB atau pasang basa sebanyak 238. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11 dari 12 sampel yang dianalisis teridentifikasi sebagai ikan tenggiri yang memiliki pita berukuran 423 Pb pada primer. 11 dari 12 sampel mengandung DNA ikan sapu-sapu terdeteksi mengandung logam berat. Analisis sequencing terdapat 12 sampel dari pita tersebut adalah DNA ikan sapu-sapu. 3 sampel dengan keterangan tenggiri pada kemasan terdeteksi adanya pita berukuran 238 Pb pada gel elektroforesis. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami acu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.